Kita lihat. Oh, Pak Kasih belum tahu ya? Ya, semua yang hadir di room ini, pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, dan sebagainya, sehingga kita selalu dapat memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan alasan kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di room ini. Ini kaitannya dengan perubahan kebijakan, perubahan regulasi, ya. Perubahan regulasi yang menyangkut tupoksi pengawas dan tupoksi kepala sekolah. Tahun-tahun sebelumnya, pengawas itu datang ke sekolah, mengambil sampel beberapa guru untuk disupervisi akademik, sehingga pengawas melihat RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. Nah, sekarang dengan perubahan regulasi ditegaskan bahwa yang melaksanakan supervisi akademik bukan bagi guru, bukan lagi kepala sekolah, bukan lagi pengawas sekolah, tetapi seluruhnya oleh kepala sekolah. Ini dalam peraturan yang terbaru nih, di Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Maka Bapak Ibu kepala sekolah ini perlu memahami paradigma baru pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensi itu? Nanti akan saya sampaikan, dan setelah dilaksanakan, tugas Bapak Ibu adalah melaksanakan supervisi tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tugas kami apa? Nah, tugas kami para pengawas itu adalah melakukan pendampingan kepada kepala sekolah bahwa kepala sekolah telah melaksanakan telah melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kepada siapa? Kepada guru yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada urutan tugas. Kalau yang melaksanakan adalah guru, sedangkan kepala sekolah melakukan supervisi, kemudian pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik, antara lain pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ini tampilan saya sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya. Nah, ini menurut Anda mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan? Ini kita berpikir mengapa. Nah, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Silakan yang sudah mempunyai gambaran bisa menyampaikan pendapat dalam waktu 2 menit. Untuk mengetahui kebutuhan murid, Pak. Untuk mengetahui kebutuhan murid. Nah, ini calon kepala sekolah ini. Mengetahui kebutuhan murid. Ya. Kebutuhan murid ya, Prof. Banyak. Ini Bu Suwarni mewakili SMA Weru CGP ini, Bapak Ibu, jadi sudah tahu itu wajar ya, karena sudah dipelajari di CGP. Nah, ini kita lihat bahwa ini visualisasi pembelajaran berdiferensiasi ini melihat murid kita warna-warni ya.
ada warna ungu, ada warna krem, ada merah, dan sebagainya. Ini tokoh yang menyampaikan konsep pembelajaran berdiferensiasi, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan diferensiasi? Di sini dijelaskan strategi diferensiasi dapat diterapkan pada waktu kapanpun sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu kepala sekolah nanti mengingatkan kepada gurunya, guru yang bukan CGP atau di sekolah itu tidak ada CGP-nya, mungkin ini hal yang baru. Tapi kalau ada CGP-nya atau sekolah penggerak, itu bisa menguatkan. Artinya sudah tidak barang lagi. Kita lihat ini, ya, kegiatan kegiatan yang terkait dengan pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu menyampaikan kepada guru-guru bahwa pembelajaran itu diawali dengan tujuan pembelajaran yang jelas, dicek, dimonitoring. Nah, kami tinggal menilai apakah tujuan pembelajarannya sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua adalah merespon kebutuhan belajar murid. Ini ada survei apa kebutuhan belajar murid. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah supaya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lalu mengarahkan kepada guru untuk melaksanakan manajemen kelas yang efektif dan melaksanakan penilaian berkelanjutan. Jadi kelima kegiatan ini merupakan tugas guru yang perlu dikuatkan oleh kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah memantau. Jadi pengawasnya betul memantau. Ini kebutuhan belajar murid itu ada kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Nah, ini kebutuhan konten itu ada kurikulum, CP, tujuan belajar, dan indikator setelah ASEAN. Artinya dengan implementasi Bapak Ibu sudah melaksanakan IKM, nah ini berarti sudah ada komitmen untuk mendalami kurikulumnya apa, CP, capaian pembelajarannya apa, dari CP merumuskan tujuan pembelajaran bagaimana, apakah sudah betul apa belum. Nah, ini perlu Bapak Ibu nilai pekerjaan Bapak guru di sekolah Bapak Ibu itu dinilai. Namanya Agus. Nah, ini untuk sekarang RPP ya. Dulu ada istilah baru modul ajar, terus ada RPP, sehingga ada dikotomi yang RPP itu kurikulum 2013, kemudian yang MA kurikulum Merdeka. Tapi sekarang sudah tidak ada dikotomi lagi berdasarkan hasil pelatihan yang diperoleh oleh Pak Amin Muslih, penguatan pengawas di BPSDM. Sekarang tidak ada dikotomi antara RPP dengan modul ajar, semua rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu konsepnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Ini tugas kepala sekolah untuk menguatkan ke guru-guru. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Di sini Bapak Ibu menciptakan lingkungan belajar, Bapak Ibu kepala sekolah, supaya memotivasi guru, supaya kalau dulu
guru itu harus ditakuti, dan sekarang harus berubah. Yang 4, manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dalam berjalan secara efektif. Manajemen kelas ini berarti bisa dengan diskusi bergantian anggota kelompoknya. Ini tolong Bapak Ibu memastikan dengan hadir di dalam kelas melakukan pengamatan. Nah, penilaian berkelanjutan, Ibu, Bapak, kepala sekolah, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. IKM berimplikasi pada pelaksanaan penilaian formatif yang bobotnya lebih banyak dan waktunya lebih sering dilakukan. Berbeda dengan tahun lalu, yang paling banyak adalah yang sumatif, tapi sekarang adalah formatif. Penilaian proses adalah termasuk penilaian formatif. Nah, tujuan pembelajaran ini kalau di perguruan tinggi, Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalnya di sekolah, ini teori dari teori ya, ini dari teori yang kita dapat di perkuliahan seperti itu, di sekolah penggerak juga masih dipakai seperti ini, di guru penggerak juga masih dipakai seperti ini. Ada unsur ABCD, tujuan itu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu tujuan pembelajarannya yang dibuat oleh guru-guru, harus tahu. Di sekolah penggerak masih pakai, di guru penggerak masih memakai. Mengapa kurikulum yang diterapkan berbeda-beda. Nah, nanti kalau di sekolah Ibu Bapak ada PPL, nah ini perlu dicocokkan dengan guru pembimbing, guru pamong PPL. Bagaimana dengan tujuannya? Misalnya di sekolah Bapak Ibu ada guru guru pamong. Nah, itu diskusi. Apakah masih pakai ini atau pakai ini? Atau yang terbaru? Ini yang terbaru. Bapak Ibu apakah sudah membaca semuanya? Nah, kalau sudah bagus. Tapi kalau belum, ini sebagian saya kutipkan. KM dilaksanakan dengan salah satu regulasi yaitu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Di pasal 5 menyebutkan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar. Artinya gini, ada CP dulu baru TP dan ATP gitu ya urutannya. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Di sini tidak ada lagi yang namanya ABCD. Yang penting ada kompetensi dan lingkup materi. Sehingga kalau guru-guru di sekolah Bapak Ibu hanya menyebutkan kompetensi dan materinya apa, itu sudah termasuk, sudah benar tujuannya. Ini langkah-langkahnya Ibu Bapak untuk bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, agar keterlibatan guru dan peserta didik, tolong nanti diingatkan guru-guru merencanakan konten, merencanakan proses dan produk. Ini dari diferensiasi itu ada 3, konten, proses, dan produk. Di sini menuntut keterlibatan siswa untuk memenuhi apa? Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Jadi tolong Bapak Ibu, ibu guru di sekolah Bapak Ibu dimotivasi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah harus membuat RPP baru? Tidak. RPP yang sudah ada itu bisa diberi tambahan. Misalnya merencanakan konten yang berhubungan dengan akses belajar dan materi. Misalnya materi ini disebut konten. Misalnya saya PPKN, ya, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Elemennya Undang-Undang Dasar 45. Maka ketika menyebut salah satu pasal itu termasuk konten. Nah, prosesnya apa? Murid mempresentasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. Nah, mempresentasikan itu masuk proses. Nah, produknya apa? Murid mampu mengungkapkan secara lisan misalnya pasal-pasal yang menyangkut HAM. Ini produk. Begitu juga pelajaran yang lainnya. Kebutuhan belajar murid ada 3, kesiapan belajar, minat peserta didik, dan profil belajar. Bapak Ibu harus mengetahui seperti ini. Nah, ini kesiapan belajar murid, ada beberapa menurut teori equalizer. Ini ada
versus ya mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Nah, ini yang sisi kanan yang transformatif, abstrak ini yang kita harapkan. Ini kesiapan belajarnya. Nah, ini contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid atau readiness. Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan belajar yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti di bawah ini. Kesiapan belajar readiness. Nah, ini tugasnya ada. Beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Beberapa murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Maka kegiatannya nih, murid menggunakan bantuan benda-benda konkret. Nah, jadi ini kalau belum mampu di sini ada yang namanya scaffolding ya ini. Jadi beberapa murid belum. Jadi kalau masih belum punya konsep sama sekali ini ya, belum memahami konsep ini, Bapak Ibu guru kita arahkan untuk memberikan bantuan namanya scaffolding. Nah, ini ada minat murid cek jam, ada cocokan mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru, memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi belajar untuk murid. Ini tugas guru untuk meningkatkan minat murid. Nah, minatnya ada beberapa. Di sini ada yang seni, ada literatur, ada teknologi, kemudian ada moda ekspresi, lisan, tertulis, rancang, bangun, dan sebagainya. Nah, ini minat murid, interest. Minat murid kita berbeda-beda, minat murid kita bisa berkembang. Contoh kasusnya, Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimiliki. Ia menemukan bahwa di kelasnya ada yang pertama 8 murid yang sangat menyukai kegiatan olahraga, 6 orang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains, 4 orang senang membuat prakarya, dan 2 orang senang memasak. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Zainab lalu meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng, ada murid yang memilih membuat tulisan tentang prosedur membuat bunga dari sudan dan sebagainya. Apakah ini cukup hanya bisa untuk pelajaran bahasa saja? Tidak. Pelajaran lain bisa. Tergantung kreativitas guru. Nah, proses belajar murid ini terbangun oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan multiple intelligence. Ya. Nah, lingkungan ada suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Budaya itu ada standar, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, gaya belajar visual, auditori, kinestetik, multiple intelligence, ada kecerdasan majemuk. Gaya belajar visual, misalnya. Anak-anak itu bisa paham kalau ada gambar. Ya. Guru harus bisa membuat media yang gambar yang menarik. Contohnya tuh. Ini contoh memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar. Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual. Sebagian lagi adalah pembelajaran auditori dan pembelajaran kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya tersebut, Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Saat mengajar, Pak Herman melakukan hal-hal berikut ini. Ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Ia juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performan atau role play. Ini jadi guru
satu guru mengajarkan satu topik, medianya 3. Nah, kita diharapkan seperti itu. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ini mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Ini guru-guru ini, Bapak, berbicara dengan guru, murid sebelumnya. Ini guru ya. Apakah guru kita sudah diarahkan seperti itu? Membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya. Malah kadang-kadang malah lupa ini. Nah, ini kita guru kita arahkan Bapak Ibu. Sehingga gini, mengapa harus tahu rapot sebelumnya supaya tahu ini progres rapotnya. Kira-kira anak ini nanti bisa lulus, setelah lulus SMA bisa lanjut perguruan tinggi tanpa tes apa tidak. Ini kita tahu rapot sebelumnya. Jangan sampai jomplang. Ya. Rapot kelas 1 tinggi, rapot 2 turun, akhirnya anak itu enggak bisa jalur SNMPTN. Ini kalau SMA kan perlu ini. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ini diarahkan guru. Nilainya formatif dilaksanakan. Nah, lingkungan belajar mengundang untuk belajar, kemudian manajemen kelas yang efektif. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, lingkungan belajar yang tidak mengundang murid untuk belajar. Muridnya menjadi resah ini ya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, memeriksa pemahaman murid bukan hanya dari tes tertulis. Nah, kita kadang-kadang masih seperti itu. Bisa melalui pertanyaan yang mereka lontarkan, rating tools, performance tools, kuis, alat-alat teknologi, dan sebagainya. Dengan kata-kata lain, bisa dengan penilaian formal maupun informal. Dapatkan informasi dari hal-hal yang sudah dilakukan, terutama penilaian formatif. Ini penting untuk kita tekankan guru-guru membuat asesmen yang tepat. Jadi kita perlu ingatkan Bapak Ibu, saya harapkan untuk mengingatkan, untuk mendampingi, untuk ini membimbing gurunya di sekolah agar bisa membuat rencana dan masyarakat pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ini strategi pembelajaran berdiferensiasi, tadi sudah saya berikan contoh, konten ini isinya, proses itu kegiatannya, produk itu hasilnya. Bentuk nyata ini contohnya SD. Guru Ani adalah guru kelas 1 SD yang ingin mengajarkan materi penjumlahan. Guru Anti ya. Guru Ani membagi peserta didiknya menjadi 3 kelompok. Oh, guru Anti ternyata. Guru Anti telah melakukan analisis pemetaan kebutuhan peserta didik sebelumnya. Kelompok 1 adalah peserta didik yang masih memerlukan bantuan benda konkret dalam belajar penjumlahan. Kelompok 2 bisa mengerjakan soal penjumlahan dengan mandiri. Lalu kelompok 3 peserta didik yang memerlukan bantuan visual dalam memahami penjumlahan. Guru Anti kemudian menyiapkan 3 jenis aktivitas, yaitu kelompok 1 di mana peserta didik menggunakan kancing dan manik untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Kelompok 2 yaitu peserta didik menggunakan komik atau soal cerita bergambar untuk menyelesaikan soal dalam bentuk gambar, dan kelompok 3 yaitu menggunakan soal angka seperti biasa. Ini contoh strateginya. Lalu kapan asesmen? Nah, Bapak Ibu, tekankan ini asesmen jangan hanya formal tapi betul-betul dilaksanakan, dilihat hasilnya. Jenis asesmen ya, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif ini ya. Asesmen diagnostik, ada asesmen sumatif juga. Ini asesmen diagnostik, Bapak Ibu, apakah sudah dilaksanakan? Nah, datanya seperti apa? Kami mau minta tolong diberikan. Contoh kegiatan asesmen diagnostik, 1, menganalisis laporan hasil belajar rapor peserta didik setahun sebelumnya. Apakah sudah dilakukan? Ini kalau Bapak Ibu kepala sekolah sendiri melakukan tidak mungkin. Minta tolong tim pengembang. 2, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. 3, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain tes tertulis atau observasi. 4, bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang, keluarga, motivasi, minat, sarana, dan prasarana belajar, serta aspek sesuai kebutuhan peserta didik atau sekolah. Pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Yang ke-6, hasil diagnosis menjadi data informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kalau ini dilaksanakan, Ibu Bapak, saya yakin kemarin tidak mendapatkan pengesahan.
KOSP ya, karena waktunya butuh waktu lama. Nah, kalau belum, nah ini perlu kita, walaupun sudah mendapatkan pengesahan KOSP, Bapak Ibu prakteknya lah, hasil diagnostik ini perlu kita analisis. Kapan pelaksanaannya? Ini awal tahun, awal lingkup materi, sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, selama lama ini kan modul ajar masih mau mendownload di PMM. Nek gelem download, ana sing ora gelem download niru nggone kancane. Nah, ini ya perlu PR-nya Bapak Ibu ya. Berikutnya, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, ini kita sekarang di paradigma baru pembelajaran harus mau harus mengubah pemikiran. Sekarang mau nggak mau harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 8 langkah penyesuaian pembelajaran peran pendidik secara umum. Ini aktif mencari dan mendengarkan pendapat. 2. Membuka kesempatan untuk eksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan tugas terbuka. 3. Memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkan. 4. Memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada diri dan satu sama lainnya. Ini Ibu Bapak, yang 4 ini Bapak Ibu masih perlu, harus ya, masih harus, karena apa? Masih harus menekankan kepada guru untuk bisa memiliki data penilaian diri sama penilaian teman sejawat. Karena ini dimasukkan di PKG yang 360 derajat. Jadi semua guru nanti segera dinilai PKG-nya, ada penilaian teman sejawat, ada penilaian diri, ada penilaian apa itu murid. Yang kelima, melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan. Nah, ini perlu Bapak Ibu, apa yang diinginkan oleh peserta didik kita akomodir. 6. Mengkomunikasikan ekspektasi dengan jelas. 7. Membuat kesepakatan bersama. Nah, ini pentingnya kesepakatan bersama ini untuk menghindari Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu untuk menghindari hukuman. Nah, jadi dengan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menghindari hukuman. Kalau dulu yang namanya pembina OSIS itu sing galak-galak. Nah, sekarang tidak perlu karena ada kesepakatan bersama. Lalu membangun rutinitas, membiasakan budaya positif konsisten menjadi teladan bagi peserta didik. Itu guru ya, gurunya menjadi teladan. Apa ya wawasannya harus bisa menjadi teladan, disiplinnya menjadi teladan, perilakunya harus menjadi teladan. Penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan meliputi hal berikut ini: menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran, menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Ini tahunya ruang lingkup ini kalau Bapak Ibu kepala sekolah mengarahkan kepada guru-gurunya untuk membuka CP-nya masing-masing. Oh, PKN itu apa saja? Nah, contohnya CP biologi, CP IPA itu apa saja? CP IPS itu apa saja? Nah, itu tolong nanti dikuatkan guru-gurunya di sekolah Ibu Bapak. Penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Ini ya. Ini peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, ini kemudian penyesuaian produk hasil belajar. Ini tujuannya adalah agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemimpinan akan produknya, merasa termotivasi, serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Ini kaitannya dengan kompetensi abad 21, kreativitas. Contoh penyesuaian produk ini 1, 2, 3 ini untuk yang 3, untuk kelompok peserta didik yang kinestetik bisa melakukan presentasi dalam bentuk drama singkat. Gemar bercerita 2 ini ditunjukkan untuk yang gemar bercerita.
yang gemar menulis. Jadi penilaian produknya itu tidak seragam ya. Ini tolong diarahkan kepada Bapak Guru di sekolah. Ya, proses juga beragam. Nah, prosesnya beragam. Ini menuntut kreativitas guru untuk merancang pembelajaran berdiferensi dalam prosesnya yang beragam pula. Penyelesaian penugasan, jadi peserta didik intinya mendapat tugas yang berbeda-beda, tidak harus sama. Yang penting kontennya sama, kontennya sama. Lingkungan belajar, Bapak Ibu, di lingkungan sekolah juga ya, Bapak Ibu menciptakan lingkungan sekolah itu semuanya adalah dalam kendali kepala sekolah. Bagaimana sarana prasarananya, bagaimana lingkungannya. Ini lingkungannya yang umum, ini akan mengganggu. Tugas Bapak Ibu adalah membuat lingkungan yang bersih, ya, yang menyenangkan. Ini contoh lingkungan belajar, mengkondisikan lingkungan belajar, menyiapkan meja dan kursi, disediakan sudut baca kelas, ya, buat kunjungan perpustakaan. Nah, ini apakah sekolah Bapak Ibu sudah semua? Nah, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ya dibuat. Sudut baca kelas jangan hanya tumpuan buku, tapi ada jurnal baca kelas di situ. Ya. Tempat sampah, nah, biasanya tempat sampah ini campur, apakah sudah terpisah antara organik atau anorganik. Melibatkan peserta didik, membantu mengatur, menata mesum tempat. Ini melibatkan peserta didik. Jadi lingkungan bersih ini ada keterlibatan peserta didik. Jadi ada program, misalnya program Jumat bersih atau apa, terserah. Yang penting ada pelibatan peserta didik. Nah, ini tandiknya ini ada, kalau di-scan barcode akan muncul contohnya. Nah, ini sekitar RPP ya. Tidak, RPP-nya tidak membuat RPP baru, tapi RPP yang sudah ada. Yang penting unsur-unsur diferensiasi konten, produk, dan proses itu akan terlihat. Tidak ada RPP tentang diferensiasi. Silakan Bapak Ibu menekankan kepada gurunya masing-masing, tidak ada RPP, yang penting RPP Bapak Ibu itu bisa bagus, bisa dilaksanakan, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Penilaian Bapak Ibu, tolong dengan penilaian itu kadang-kadang Anda tidak menilai, malah ada nilainya. Ini tidak pas. Ini contoh penilaian berkelanjutan. Apakah ini sudah benar? Kartun ini. Aku sudah ajari anjingku bersiul. Terus aku tidak dengar dia bersiul. Nah, ini aku bilang aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul. Nah, ini penilaian yang tidak berkelanjutan nih. Wong anjing kok diajari bersiul. Ya, jelas tidak pas. Penilaian Bapak Ibu harus pas. Nah, ini ya. Jadi penilaian ini sesuatu yang kita lakukan bersama dengan dan untuk murid. Bukan sesuatu yang kita lakukan kepada murid. Tuh. Ini penilaian tentang penilaian penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian formatif, peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Saya percaya jika saya guru memanfaatkan lebih banyak praktek-praktek terbaik dari penilaian formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Andrew Miller. Asesmennya, praktek pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Jadi kalau saat ini kok masih ada guru yang mengajarnya hanya foto, kirim, garapan, ini ya tidak ada kemajuan. Nah, ini tugas kepala sekolah untuk memotivasi guru yang masih belum mau belajar. Nah, ini sampai di sini. Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus dulu Bapak dan Ibu melalui emoticon atau emosi yang ada di gambar.
Baik, menginjak acara berikutnya adalah tanya jawab atau diskusi. Di sini kami tidak bisa melihat seluruh peserta. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami mohon untuk bisa menyampaikannya secara langsung. Dan sebelumnya mungkin ada yang mau menanyakan. Silakan Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Dan untuk termin pertama ini kami bagi 2 termin. Termin yang pertama saya buka 3 penanya. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau menanyakan ini bisa langsung kepada narasumber. Dari Solo adakah? Dari Sukoharjo sudah adakah? Oh ya, SMA 1 Sukoharjo mau angkat tangan. Monggo, waktu pertanyaan pertama kepada SMA. Silakan. Saatnya jam ke-9 dimulai. Ini langsung Pak Abdul Nurdin nggih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Munib yang memberikan waktu pada saya untuk izin bertanya pada Bapak Muhari. Ini berkenaan dengan asesmen Bapak, yaitu asesmen di semester 1 nanti di yang kelas 10 atau fase ini. Apakah di unsur rapor nanti itu boleh diambil dari unsur apa itu tes formatif atau tes sumatif saja atau dua-duanya? Karena kami masih agak bingung ketika melihat dari beberapa tampilan apa itu raport yang kami peroleh dari media-media itu. Ada yang pakai tes formatif ikut menentukan raport, ada cuma tes sumatif saja. Nah, ini yang benar yang mana Bapak? Itu satu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhari bisa langsung dijawab? Ya, boleh. Saya langsung jawab, Pak. Saya izin share Pak ya, regulasinya kita ya, regulasi tentang kalau pembelajaran ini regulasinya standar proses. Sedangkan untuk penilaian otomatis standar penilaian. Nah, Bapak, Ibu, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah minimal tahu standar penilaiannya sekarang seperti apa rumusannya. Nah ini ya disebutkan di dalam Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Ya, kita lihat penilaian. Nah, ini sembilan ya. Tentang penilaian. Kita lihat semua biar semua tahu ini. Nah, ya, penilaian. Ini yang pertama, ini pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf E dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Kita lihat pasal 3 ya. Pasal 3 ini nggih. Prosedur penilaian. Ya, sebentar saya ingat dulu. Prosedur penilaian hasil belajar peserta didik meliputi 1 perumusan tujuan, pemilihan dan atau pembangun instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian dan pelaporan. Jadi tahapan penilaian seperti ini ya, Bapak Ibu. Tolong disampaikan ke semua guru bahwa tahapan penilaian itu tidak tiba-tiba laporan, tetapi harus ada prosedur. Yang dulu ada ini kolom ini bisa dimasukkan di masuk kisi-kisi. Jadi kolom kisi-kisi bisa, misalnya kolom kisi-kisi itu dimasukkan dulu kan KD. Nah, sekarang tidak ada KD toh. Masukkan kolom tujuan pembelajaran, tujuan penilaian. Kemudian instrumen ini kan dulu kartu soal ya, kartu soal indikator penulisan soal, kemudian bentuk soal di sini. Lalu pelaksanaan penilaian. Nah, sekarang pelaksanaan penilaiannya. Nah, pelaksanaan penilaian itu kalau dilaksanakan pada proses pembelajaran namanya penilaian formatif. Tetapi kalau dilaksanakan setelah pembelajaran selesai,
Ini namanya sumatif. Ini definisinya. Penilaian formatif didasarkan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ini fungsinya penilaian formatif ya, ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Maka prosedurnya tadi awalnya adalah tujuan pembelajaran itu ada lebih dulu. Ini jadi memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sekarang yang sumatif. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi untuk raport itu menggunakan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dalam standar penilaian yang terbaru ini tidak hanya di akhir semester saja, tetapi pada akhir dari elemen tertentu mengadakan penilaian itu termasuk kalau dulu masuk katakanlah kalau dulu itu disebut ulangan harian sehingga digabung tambah nilai semester. Nah UTS sebenarnya di sini tidak ada, tapi di sekolah juga APTS atau tes sebenarnya ada, tidak ada di sini. Tapi kita kan fleksibel lah. Nah ini jadi tes sumatif untuk kenaikan kelas. Dan ini kan ada di buku raport. Nah, terus ada lagi ketentuan lain. Nah ini nih penentuan kenaikan kelas bagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Ini Pak dasar hukumnya. Kenapa kok saya bingung ini pakai ulangan harian saja apa pakai sumatif? Yang betul memakai penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif itu bisa dilaksanakan di akhir semester, di tengah semester, di akhir bulan, di akhir pembelajaran. Tapi yang formatif di saat proses pembelajaran. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Bapak Muhari dan terima kasih pertanyaannya Bapak Supri dari Seman 1 Sukoharjo. Berikutnya silakan Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan kembali kepada narasumber. Kami persilakan, monggo. Adakah? Ibu Dwi Retna Asmina. Monggo Ibu. Ya. Terima kasih bisa dengar saya. Bisa masuk ya? Ya. Bisa ya. Terima kasih, saya dari SMA Negeri 7 mau menanyakan hubungannya dengan penilaian tadi Pak Muhari. Kalau di kurikulum merdeka kenapa nilai praktek tidak dimunculkan? Itu terus nilainya dimasukkan di mana kalau nanti misalkan mapel melakukan praktek? Hanya itu Pak. Terima kasih Pak Muhari. Oke. Kalau di standar penilaian memang tidak disebutkan. Ya. Standar penilaian tadi tidak disebutkan ya. Antara sikap, pengetahuan, keterangan tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, tetapi kalau di standar kelulusan hasil belajar itu masih disebutkan mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu di standar kompetensi lulusan. Nah, raportnya ini masuk kemana ya? Ini masuk ke apakah masuk kalau mata pelajaran yang memang praktek seperti olahraga, ya, seperti olahraga, seperti seni itu ya langsung masuk mestinya ya.
Tapi kalau memang nggak ada ya kita ikut aja sementara itu, karena regulasinya memang di standar proses tidak menyebutkan secara eksplisit seperti itu. Coba kita lihat lagi apa gimana? Kita lihat lagi. Enggak, saya lihat juga tidak ada. Tapi di SKL harus, ini masalahnya. Jadi saya juga perlu mau mempelajari ini. Kenapa tidak dimasukkan ya? Nah, kenapa dimasukkan? Ini kita perlu apakah regulasinya seperti itu? Ya. Sedangkan di SKL masih menyebutkan hasil belajar itu mencakup aspek itu, harapannya tidak ada aspek. Apakah ini apakah aspek sumatif ini masuk pada apakah dimasukkan pada satu aspek sumatif gitu ya. Jadi saya perlu mempelajari lebih dalam. Setelah saya baca di standar prosesnya, standar penilaiannya juga tidak menyebutkan secara tekstual seperti itu. Yang disebutkan hanya formatif dan sumatif. Di sini tidak disebutkan sumatif apa pengetahuan, apa keterampilan, apa sikap juga tidak disebutkan. Nah, ini ya. Cara buatnya seperti apa? Nah, sementara kita pakai itu dulu, Bu. Masukkan dulu nilai yang ada dulu. Kalau nanti ada perubahan regulasi ya kita ikutilah. Itu ya, Bu ya. Iya, terima kasih Pak Muhari. Berarti tetap pakai yang sumatif sama formatif saja dulu ya. Ya, pakai itu aja. Sumatif dari penilaian akhir pembelajaran dan akhir semester itu bisa. Kemudian akhir semester sebenarnya setara ini juga ada, yang penting akhir pembelajaran lah. Cuma waktunya di akhir semester atau di tengah semester, akhir pembelajaran. Jadi istilah akhir semester dan tengah semester di standar penilaian ini tidak tertulis, tidak eksplisit. Tapi kalau mau dilaksanakan akhir semester untuk sumatif ya tidak ada masalah. Ya kita pakai itu sementara, pakai sumatif, pakai dan sedangkan formatifnya untuk perbaikan proses pembelajaran. Saya nanti akan melihat rapor-rapornya seperti apa. Saya sudah belum melihat ke lapangan. Coba seperti apa rapornya, ini sudah hampir akhir tahun, belum baca. Nanti saya akan melihat lebih langsung, akan melihat langsung ke lapangan. Gitu ya. Oke, Pak Muhari, matur nuwun. Terima kasih Bapak Muhari atas tanggapannya, dan sebelum dilanjut kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar untuk bisa mengisi kehadiran di link yang sudah disampaikan di kolom chat. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, kami menghimbau untuk tidak terjebak dalam mendiskusikan satu unsur saja atau penilaian saja, karena kalau kita kembali melihat tema kita, pembelajaran berdiferensiasi, itu tadi sudah disinggung oleh Bapak Muhari selaku narasumber, banyak hal, mulai asesmen diagnostik di awal, kemudian ada beberapa diferensiasi strategi, diferensiasi ada produk dan sebagainya. Itu mohon Bapak dan Ibu bisa menyampaikan permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Dan sekali lagi, ini tadi sudah ada 2 penanya dan masing-masing sudah terwakilkan. Kalau dari Bapak juga sudah ada dari Ibu, kemudian juga sudah ada dari Solo juga sudah ada, dari perwakilan Sukoharjo sudah ada. Mungkin yang ketiga ini, pertanyaan terakhir untuk termin 1. Silahkan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyampaikan permasalahannya. Ibu Sri Suwarni. Monggo, Ibu Sri Suwarni. Ya, terima kasih Bapak Abdul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Muhari, mohon izin bertanya Pak. Selama ini kami sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, bahkan dulu sebelum ini IKM dalam DJGP Pak. Itu dalam pembelajaran dalam satu kelas itu untuk mengetahui minat belajar termasuk kinestetik, audio dan visual, itu kami lakukan semuanya. Kemudian di sini pada saat IKM yang sekarang ini di sekolah oleh semua guru itu menanyakan bolehkah apabila kita melakukan pembelajaran diferensiasi itu misalkan hanya konten saja atau produk saja, atau yang diferensiasi
proses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif ya pada saat di awal itu untuk mengetahui minat belajar, salah satunya itu misalkan itu yang kinestetik dibuat satu kelas, visual satu kelas, kemudian audio satu kelas. Jadi nanti ketika guru mengajar itu hanya satu, begitu satu misalnya yang audio itu kita memberikan pembelajaran dengan cara kita menjelaskan. Begitu boleh apa tidak? Kemarin ada Bapak Ibu guru yang bertanya, jadi kami mau menjawab masih bingung Pak. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran yang selama ini kita lakukan kan pembelajaran klasikal. Jadi bukan pembelajaran yang moving class ya. Nah, sementara di tempatnya Bu Suwarni ini kan pembelajaran yang klasikal. Guru datang ke kelas, misalnya kelas 10, 1 sampai kelas 10 berapa begitu ya. Nah, di situ kalau Ibu mau memecah-mecah akan ada kesulitan. Tentunya akan kesulitan tepat. Misalnya akan misalkan yang tipe kinestetik atau audio itu akan kesulitan. Seperti yang saya contohkan tadi. Contoh tadi bukan untuk dipisah-pisahkan siswanya di tempat yang berbeda-beda. Tetapi disatukan di satu tempat. Hanya saja dalam satu materi itu guru langkah belajarnya kan tidak hanya satu. Proses itu tidak hanya satu. Misalnya Bu Suwarni mengajar biologi dalam satu tema itu kan bisa saja kontennya satu ya, kontennya satu, atau kemudian prosesnya bisa bermacam-macam di dalam satu tema itu. Jadi tidak terus hanya satu strategi saja, tapi kalau hanya satu strategi diferensiasinya tidak akan tampak. Supaya tampak harus diferensiasi, harus lebih dari satu strategi yang dilaksanakan. Prosesnya harus dilaksanakan. Tidak mungkin Bu Suwarni satu proses saja, tidak mungkin. Pasti beberapa proses. Hanya saja tidak menyadari bahwa itu adalah sudah merupakan proses yang diferensiasi. Kita lihat misalnya di RPP kita, RPP kita. Itu kan di langkah-langkah pembelajaran kan tidak hanya satu langkah. Lebih dari satu langkah. Ini kalau kita cermati langkah-langkah tersebut itu sudah diferensiasi proses. Tidak mungkin langkah 1 sama dengan langkah 2, langkah 1, 2 tidak mungkin sama dengan langkah 3. Itu sudah diferensiasi. Nah, hanya saja kita tidak menyadari bahwa sudah dilakukan. Kebanyakan kita yang sudah melaksanakan itu sudah sadar bahwa itu sudah memberikan diferensiasi dan bahwa sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, hanya saja belum tercatat kalau itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau nanti dipindah-pindahkan, nanti berdasarkan tipe ini juga menghilangkan makna diferensiasi. Nanti malah menjadi homogenitas lagi ya. Yang kinestetik jadi satu, auditory jadi satu, kemudian visualisasi jadi satu. Jadi tidak diferensiasi. Harus satu kelas ya. Murid dalam satu kelas itu harus kita layani kebutuhannya. Jadi malah nanti tidak memahami kebutuhan murid yang sesungguhnya. Satu guru melayani murid satu rombel yaitu dengan berbagai kebutuhan, tidak dibisarkan. Dan itu jelas tidak ada aturannya, tidak sesuai dengan konsep dan boros, tidak hemat, tidak efektif dan efisien. Itu Bu. Iya Pak, matur nuwun, enggak boleh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan sebelum kita memasuki termin yang kedua untuk dua penanya, kami mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Termin yang kedua, kami membuka 2 pertanyaan dan mohon sekali lagi untuk tidak hanya menanyakan atau mendiskusikan tentang apa tadi penilaian, karena pembelajaran berdiferensiasi ini sangat banyak ya, sangat kompleks dan mungkin sebenarnya kita sudah melakukannya, tapi kadang kita belum bisa menyebutnya itu pembelajaran berdiferensiasi memang karena baru dimunculkan pada saat kurikulum Merdeka saat ini. Baik, pertanyaan berikutnya kami buka. Yang pertama silahkan kepada Ibu Dati yang telah mengangkat tangan. Monggo Ibu Dati. Terima kasih Pak Munif untuk waktunya. Kemarin di sekolah saya itu sempat saya sosialisasikan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Namun kesulitan bagi saya ketika saya ditanya, terutama untuk yang diferensiasi proses, Pak. Kalau produk itu masih bisa saya berikan gambaran. Nah, seperti tadi ngendikanipun Ibu yang sebelumnya, kalau misalnya yang satu kan tipenya kinestetik, yang satu tipenya audio, yang satu visual. Nah, ini dalam diferensiasi proses itu nanti bagaimana, padahal tadi dikatakan oleh Pak Muhari harus dalam satu kelas. Matur nuwun Pak, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Dati ya tadi ya. Ya, ini pembelajaran berdiferensiasi itu kan gini, sistem pembelajaran kita kan pembelajaran klasikal, bukan pembelajaran individual. Jadi walaupun berdiferensiasi konsepnya, tapi pembelajaran kita masih pembelajaran klasikal. Artinya kita tetap konsep kita pembelajaran berdiferensiasi kita matangkan dulu. Nah, setelah kita matang, maka kita menyusun rencana. Nah, rencana ini rencana yang sudah ada mestinya. Rencana tadi kan RPP-nya tidak ada RPP baru ya, tidak ada RPP khusus diferensiasi itu tidak ada. Tetapi dari RPP yang sudah ada itu, maka Ibu bisa menunjukkan, oh ini loh diferensiasi prosesnya, misalnya. Langkah-langkah itu ada beberapa yang misalnya di pendahuluan, di langkah ada 3 langkah kan, di pembelajaran itu ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Nah, di langkah-langkah pendahuluan mungkin bisa melihat, di Ibu Bapak melihat, memetakan kebutuhan belajar murid atau mau profil belajar murid di langkah pendahuluan. Kemudian di langkah inti, oh setelah ini Ibu misalnya di langkah ini menyampaikan menggunakan media ini untuk memenuhi yang suka media visual. Oh, membuat cerita gerak, ini yang membuat yang suka kinestetik. Kemudian yang mendengarkan. Nah, jadi dalam waktu yang ada itu Ibu Bapak bisa merencanakan. Jadi membimbing guru untuk bisa merencanakan kegiatan yang mencakup 3 kebutuhan itu. Tidak terkotak-kotak, direncanakan. Nah gitu. Nah hasilnya tetap produknya nanti juga beraneka ragam tergantung kita kreativitas kita. Masalahnya kita ini suka enggak apa ya namanya, kita itu enggak siap dengan tantangan baru. Masih nanti bagaimana. Maka kita harus mencoba keluar dari zona nyaman untuk mengimplementasi konsep ini dari satu tema, tetapi diferensiasinya ini terpenuhi, baik kontennya maupun produknya maupun prosesnya itu terpenuhi semuanya. Jadi tidak terkotak-kotak. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya, yang penting kita harus berani keluar dari zona zaman. Ayo terus belajar bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana sih rencananya, bagaimana evaluasinya. Nah, ini nanti bisa memadai kebutuhan belajar murid. Untuk produk misalnya, soal harian misalnya, soal harian kan tadi ada soal cerita. Karena kompetensi siswa misalnya berbeda-beda ya. Ada yang tidak bisa
dicontohkan tadi yang tidak bisa menghitung dibantu dengan LIDI, kemudian yang sudah bisa dengan soal cerita, yang bisa lagi dengan langsung mengerjakan soal. Itu murid yang dalam satu kelas kita. Nah, jadi guru-guru itu itu akan terukur di penilaian prosesnya, di proses pembelajaran akan terukur. Kalau betul-betul dilaksanakan. Oh, ternyata dengan proses ini sesuai yang profil belajarnya auditori bisa memahami. Oh, dengan cara menampilkan gambar-gambar ini yang profilnya visual bisa mengikuti. Dan praktek-praktek baik seterusnya. Silakan dicoba. Ini kan konsep yang baru yang kita belum banyak mengenal ya. Maka perlu ada reaksi. Jangan takut dulu. Takut, coba, salah, enggak masalah. Nanti ada perbaikan sama. Itu jawaban saya. Terima kasih Bapak Muhari, dan terima kasih tanggapan dan pertanyaan dari Ibu Dati yang memang harus banyak. Ya, kita semuanya harus memperbarui diri dan memperbanyak literasi buku-buku yang kita baca supaya nanti kita juga bisa menemukan diferensiasi pembelajaran kita saat kita berada di kelas untuk mengajar anak-anak didik kita. Baik, sebelum ke pertanyaan terakhir pada termin yang kedua, akan ada tambahan sedikit masukan dari Bapak Amin Muslih. Kepada Bapak Amin Muslih, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Muhari itu memang seperti itu, pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian jadi tidak boleh dipisah-pisahkan anak yang kayak belajarnya kinestesis, auditori ataupun visual, itu enggak. Malah justru itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Jadi kita itu dalam diferensiasi proses itu memang anak-anak itu kadang-kadang tidak hanya gaya belajarnya hanya visual atau auditori ataupun kinestesis, tapi anak-anak kemungkinan ada tiga-tiganya itu ada campuran. Makanya dalam proses itu mungkin anak itu kemungkinan dapat dia menggunakan belajar kinestesis, visual ataupun auditori, itu mungkin dapat digabung semuanya. Itulah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru itu menyiapkan ya. Jadi kalau prakteknya kemarin saya baru saja di penguatan di pengawas di BPSDMD, itu memang seperti itu. Jadi ada keberagaman dalam pembelajaran, itu harus kita layani semua. Jadi kalau misalkan di dalam satu rombel itu ada 36 siswa, maka untuk memudahkan dari 36 siswa itu ada ya berapa gaya belajarnya, kan berarti kan kita itu hanya memisahkan di 3 gaya belajar, yaitu kinestesis, auditori ataupun visual. Itu pengalaman saya Bapak Ibu dapat dipraktekkan, yaitu kita menyiapkan bahan ajar itu pada Google Drive. Jadi anak-anak tinggal klik link atau apa, jadi nanti materi-materi itu sudah ada. Jadi anak itu, kita itu pengajarannya itu mempersiapkan RPP atau modul ajar. Kalau dulu kan diharamkan menyebutkan RPP, tetapi setelah ada perbandingan, maka boleh menyebut RPP, boleh menyebutkan modul ajar. Jadi bedanya RPP dengan modul ajar, kalau RPP itu ada intinya adalah ada tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian asesmen akhir. Kalau di modul ajar itu selain tujuan ada asesmen awal. Jadi istilah asesmen diagnostik itu sekarang sudah tidak digunakan karena itu adalah haknya TK. Jadi kita asesmen awal itu fungsinya adalah untuk mengetahui kesiapan siswa itu belajar.
Jadi siswa itu belajar tuh nanti pakai gaya apa. Nah, kita nanti dapat kita pancing dengan pilihan bahan ajar yang mengandung kinestetis, itu mungkin dapat kita ambilkan dari simulasi, ya, simulasi yang bergerak, yang kemudian yang audio itu kita mungkin dapat ambilkan dari jurnal-jurnal ilmiah, ya. Kemudian yang video kita ambilkan dari video-video yang ada di media sosial itu, kemudian kita simpan di Google Drive, ya. Kemudian kita tampilkan pada link, anak-anak nanti pilihnya apa, ya. Jadi di modul ajar tadi tujuan asesmen awal, ya, asesmen awal. Kemudian yang ketiga itu langkah-langkah. Langkah-langkah nanti yang bervariasi. Jadi anak itu boleh memilih menggunakan 3 belajar itu boleh, atau 2 atau 1. Jadi makanya dalam asesmen proses, jadi dari diferensiasi proses itu nanti akan kelihatan, oh berarti anak ini nanti belajar lebih cepat, sedang, ataupun lambat. Kemudian yang terakhir ada asesmen akhir. Asesmen akhir. Asesmen akhir itu dapat juga asesmen sumatif juga boleh. Kemudian di dalam modul ajar itu juga ada tambahan dari bahan tayang, bahan media. Sebenarnya kalau kita itu dalam pembelajaran berdifferensiasi, kemudian kita manfaatkan akun belajar ID, itu sangat bermanfaat, ya. Kita manfaatkan Google Drive kita yang space-nya itu sangat unlimited, jadi sangat banyak sekali, maka kita dapat manfaatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mudah-mudahan malah ini pada akhir-akhir ini kan ada lomba apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Ya, insya Allah nanti batas akhirnya sampai tanggal 22 Oktober. Jadi Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Kepala Sekolah itu dapat menginformasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan di Cabdin 7, ya, di Cabdin 7 untuk mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Insya Allah kemarin sudah di-share itu. Jadi mudah-mudahan dapat dicermati lagi. Nah, khususnya adalah yang dibahas di apresiasi guru dan tenaga pendidikan itu adalah masalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti ditekankan di situ. Jadi Diana cukup modal membuat video antara 5 sampai 10 menit, itu nanti di-upload di karya saya di platform Merdeka Mengajar. Ini nanti ya, karena semangat kita di Cabin 7 maju terus berprestasi, ya, kemudian Bapak Kepala Sekolah, karena itu berlaku untuk semua Bapak Ibu guru mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA, SMK, dan SLB juga ada khusus. Kemudian juga berlaku untuk kepala sekolah dan juga untuk Bapak Ibu pengawas atau penilai sekolah. Bapak Ibu, jadi materi yang disampaikan oleh Pak Muhari ini memang sangat sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka, yaitu membumikan atau menekankan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian Bapak Ibu, sedikit tambahan dari saya. Jika dalam penyampaian ada atur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin atas pencerahannya dan beberapa informasi yang disampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih satu lagi kesempatan lagi untuk bertanya kepada narasumber. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk segera bisa mengangkat tangan atau langsung menyalakan mikrofonnya. Mohon maaf untuk SMA 1 Sukoharjo lagi. Yang lain dulu ada enggak ya? Ini Pak Supri mau bertanya tentang apa ini? Tentang penilaian juga? Bukan Pak, masalah yang anak inklusi Pak.
Oh, anak Yang inklusi. anak berkebutuhan khusus itu gimana penilaiannya? Ya, monggo silakan disampaikan kepada narasumber. Oke, terima kasih Pak Munib atas waktunya diberikan kepada saya kembali. Mohon izin bertanya kepada Pak Muhari, ini di sekolah kami kebetulan ada anak yang berkebutuhan khusus, sehingga kalau kemudian disamakan walaupun menggunakan apa tadi pembelajaran berdiferensiasi, itu nampaknya untuk CP itu mungkin anak yang bersangkutan itu tidak akan sama dengan anak yang lain, Pak. Sementara untuk di kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah itu tidak ada tidak naik kelas ya. Ya, bahkan kemarin ketika ada ulangan mereka anak itu dari segi penglihatan aja ya kurang. Akhirnya kami dari guru itu melayani anak tersebut ketika ulangan itu membacakan soalnya. Kemudian anak itu menjawab dengan pemikiran beliau. Tapi juga hasilnya kurang ini Bapak. Ya kurang apa tidak kalau sudah ada KKM itu jauh dari KKM gitu. Nah, ini bagaimana cara penanganannya Pak? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tentang anak inklusi kita lihat ini apa itu prinsip-prinsip penilaian ya. Sebentar di standar penilaian ini juga disebutkan penilaian ya prinsip-prinsip penilaian yang harus kita lakukan ini ya. Coba saya carikan dulu. Nah, prinsipnya begini Bapak Ibu. Kita itu memberikan pelayanan kepada semua peserta didik ya. Prinsipnya kita memberikan pelayanan kepada semua peserta didik. Nah, tidak ada diskriminasi antara inklusi maupun normal ya. Prinsipnya begitu. Nah, bagaimana kalau ada kendala? Nah, ini tadi. Kalau ada kendala. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, kalau memang kompetensinya belum memenuhi persyaratan, maka langkah terakhir adalah melakukan scaffolding, memberikan bantuan kepada anak tersebut untuk bisa memperbaiki atau bisa meraih hasil belajar. Nah, memberikan bantuan. Memang sekarang ini kita di IKM tidak ada kata kriteria ketuntasan minimal, tidak ada kriteria ketuntasan minimal, berarti patokan angkanya bagi siswa tersebut tidak bisa ditentukan. Nah, prinsipnya begitu, jadi semua anak harus kita layani, semua anak harus kita bantu, maka bagaimanapun caranya supaya anak tersebut bisa meraih hasil belajar yang diharapkan. Di sini saya tadi belum menemukan prinsip-prinsipnya. Tapi prinsip pembelajaran tadi, kalau dia dari prinsip pembelajaran yang tidak membeda-bedakan. Nah, efeknya kan kita memberikan pembelajaran yang sama, nanti penilaiannya juga kepada siapa saja. Tidak ada di sini tidak ada kata inklusi maupun tidak ada maupun kata bukan inklusi. Semua murid adalah punya kesempatan yang sama. Sehingga anak inklusi itu bisa sekolah dimanapun sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa di sekolah SMA 1, bisa sekolah SMA 2, manapun. Itu kita memberikan perlindungan pendidikan kepada mereka. Prinsipnya sama, lakukan terus Pak. Solusinya lakukan terus berikan bantuan terus agar anak tersebut bisa mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Jangan dikucilkan, jangan dibully, jangan diasingkan, jangan ditinggalkan. Semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi. Mereka tidak ingin sejak dirinya menjadi orang inklusif, tapi Allah menentukan lain. Nah, itu adalah takdir Allah yang harus kita hargai, kita bantu. Prinsipnya kita bantu Pak, tidak ada diskriminasi. Kita bantu terus di proses pembelajaran berdiferensiasi,
berdampak pada kesediaan guru untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Itu prinsipnya. Saya kira itu. Nah, ini ada Pak Sigit ya, bisa tentang inklusi ya. Ya, ini contoh-contoh Pak. Memang contoh-contoh bantuan ini saya waktu dulu, waktu masih ujian nasional, itu ada anak inklusi di SMA Negeri 8. Itu sekolah memberikan bantuan maksimal, Pak. Yang tidak bisa melihat, dibantu alat supaya bisa melihat, membesarkan kaca. Yang tidak bisa membaca, dibacakan. Mereka menjawab sendiri. Nah, anak inklusi bukan berarti anak yang tanpa prestasi. Bisa juga. Justru anak inklusi itu yang di SMA Negeri 8 itu menjadi juara dunia lari. Nah, lari. Itu mendapat hadiah miliaran. Ya, kita sebagai gurunya malah belum pernah pegang uang 1 miliar. Nah, muridnya itu sudah berkali-kali sekali maju dapat waktu itu dapat ini ya, emas. Ternyata kita tidak bisa ya memandang remeh anak inklusif, ternyata mereka punya kelebihan. Mungkin secara fisiknya kurang tapi punya kelebihan di bidang yang lain. Nah, ini prinsip kita memberikan bantuan, tidak boleh kita beda-bedakan, tidak boleh kita cemooh mereka. Gitu, Pak. Sedikit mau nambah? Ya, terima kasih Pak Muhari. Cukup nggih saya kira. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah sampai kita pada akhir acara. Dan sebelum akhir acara mungkin Bapak Muhari akan memberikan closing statement dulu agar kita nanti ke depannya bisa bersama-sama melaksanakan apa itu pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas, dan kedepannya apa yang harus kita lakukan. Kepada Bapak Muhari kami persilahkan. Ya, ini pembelajaran berdiferensiasi ini berdampak pada pembagian tugas yang jelas antara kami pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Ya, kebetulan di sini banyak guru yang hadir. Saya lihat di SMA 1 Surakarta Bu Purotayun hadir. Terus Bu SMA yang lain juga hadir. Kepala sekolah juga hadir. Nah, kepala sekolah memastikan, memonitoring bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu betul-betul terlaksana. Laporannya apa? Berupa laporan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Terus guru apa? Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan asesmen. Lalu tugas pengawas sekolah apa? Memastikan kepala sekolah sudah melakukan supervisi di bidang pembelajaran diferensiasi. Kami minta datanya nanti. Nah, instrumen kami waktu mengisi instrumen kepala sekolah sudah tidak lagi pengawas melakukan supervisi, tidak ada lagi. Tapi yang benar adalah melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah di dalam melaksanakan supervisi pembelajaran berdiferensiasi. Nanti suatu saat kami mohon izin akan datang ke sekolah-sekolah untuk menanyakan kepada Bapak Ibu kelas sampai di mana pembelajaran berdiferensiasi berlangsung. Nah, menanyakan itu jawabannya ya didukung data. Oh, ini lupa datanya ini. Gitu ya. Tolong disiapkan data-data tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, hasil supervisi akademik disiapkan laporannya. Tidak instrumen yang diisi, tapi instrumen yang disusun, laporan yang disusun lengkap, bab 1, bab 2, bab 3, 4, dan 5. Apa itu? Bab 1 pendahuluan, bab 2 teori tentang supervisi, dasar hukum, kemudian bab 3 metode supervisi, bab 4 hasil supervisi, 5 kesimpulan dan tindak lanjut. Nah, selama ini ketika PKKS kami jarang menemukan tindak lanjut supervisi. Maka supaya nanti ada data yang benar, valid, maka mulai sekarang dipersiapkan.
Itulah penguatan yang saya berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru semuanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Saya selama menjadi pemateri pada kegiatan ini, apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kepada Bapak Muhari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada akhir acara yaitu penutup. Dan sebelum mengakhiri acara ini, mari kita bersama-sama memohon menundukkan kepala sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan pembelajaran ini nanti di sekolah dan sekaligus tugas atau peran sebagai supervisor bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu atas kerawahan dan kesediaan untuk menerima penjelasan serta paparan dari narasumber tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan profesi sebagai guru dengan sebaik-baiknya dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir. Terima kasih Pak Muhari, Pak Munir. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Muhari. Matur nuwun Bapak-bapak pengawas sedaya Wilujeng Siang dan Pak Amin, jazakallahu khairan katsiran.